Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Kalau engkau percaya, engkau dan sisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya kita berdoa 5 menit bersama dengan firman. Kiranya malam ini Tuhan tetap memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong kami 5 menit bersama dengan Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca Alkitab di dalam Matius 7 ayat 20-21. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Haleluya, mantap. Tema kita adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, dikatakan oleh Alkitab, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku akan masuk dalam kerajaan Allah. Wah, sementara Yesus berkata dalam Mazmur 50, berserulah kepadaku pada waktu kesakan. Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tapi ini kebalik ini. Bukan setiap orang berseru-seru, ya. Jadi orang-orang berseru-seru itu bisa juga orang yang sedang berdoa. Jadi orang berseru itu yang pertama adalah orang bisa saja dia sedang berdoa. Jadi jangan berdoa kita jangan seperti orang Farisi. Di mana orang Farisi ketika melihat pemungut cukai mempersalahkan pemungut cukai. Aku tidak seperti pemungut cukai ini Tuhan. Aku membayar ini, membayar itu, memberikan nanti aku tidak berzina, aku membayar persepuluhan dan lain sebagainya. Dia membenarkan dirinya sendiri. Waktu berdoa, bukannya merendahkan hati di hadapan Sang Pencipta, justru dia menyombongkan dirinya. Bisa saja orang berseru seperti itu, dia akan kehilangan berkatnya. Karena orang-orang seperti ini tidak akan pernah dibenarkan oleh firman Allah. Yang kedua, orang berseru memuji-muji Tuhan. Berseru memuji, pujilah aku setiap waktu. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya, kata firman Allah, biar namaku dipuji. Loh, ini orang berseru memuji-muji Tuhan dilarang. Dan tak akan masuk dalam kerajaan surga. Wah, ini bahaya ini. Dan saya mendengar di YouTube orang sebelah mengatakan, ini lihat ayat firman Allah yang dikatakan oleh orang percaya itu, biar dia berseru, biar dia melakukan. Di ayat selanjutnya ada berseru-seru, dia tidak akan masuk surga karena Tuhan gak suka. Mereka mengartikan konteks ini dengan sesuka-sukanya. Kita tahu karena apa? Dari buahnya engkau mengenal pohon itu. Dan firman Allah katakan kalau hati kita baik, maka pembenaran kita baik. Kalau hati kita jahat, pembenaran kata kita kata-kata yang jahat. Dan kalau di dalam ini jahat, maka yang keluar adalah kejahatan. Dan itu tidak senang. Tuhan tidak senang kalau engkau melakukan hidup munafik. Allah tidak akan senang kepada orang-orang yang munafik. Allah hanya senang kepada orang-orang yang melakukan kehendaknya. Jadi sebagai orang yang percaya, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, mari kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, jadi ketika ada orang berseru-seru karena berdoa, sementara Tuhan menyuruh, tetapi jangan berdoa seperti orang Farisi, memuji-muji Tuhan. Bangsa ini muliakan aku dengan Tuhan, tapi hatinya menjauh daripada aku. Itu yang tidak Tuhan sukai. Meninggikan Tuhan, ya. Jadi kita meninggikan Tuhan, tapi hidup kita merendahkan, dan melalui perbuatan kita merendahkan Tuhan. Dan ketika kita haleluya melakukan selebrasi
di hadapan semua banyak orang. Wow, haleluya Tuhan, aku menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Berapi-api di dalam gereja, berasap-asap di luar gereja. Haleluya Tuhan, haleluya. Hari Minggu, haleluya. Di hari Senin sampai Sabtu, haleluya melakukan kehendak Allah. Dan ketika engkau melakukan hal seperti itu sebabnya Tuhan katakan, bukan setiap orang berseru-seru kepadaku akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu adalah tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana Allah berdiam. Jadi kalau kita mau menuju situ, nggak bisa dengan cara-cara munafik. Nggak bisa. Antara perkataan dan perbuatan berbeda. Antara perkataan yang kita katakan berbeda dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Itu munafik namanya. Dalam hal inilah Tuhan tidak mau. Tidak suka dengan cara-cara yang munafik ini. Ada banyak orang kan munafik. Wih, seperti malaikat. Baju putih-putih. Berjubah lagi. Tapi perilaku setan. Perilaku beruang ganas. Kalau di Alkitab katakan ayat 15, seperti serigala yang buas, yang siap mencabik-cabik. Membodoh-bodohi orang-orang yang bodoh hanya untuk memperkaya diri. Jangan lakukan. Orang-orang munafik saja yang seperti itu. Itu sebabnya Tuhan katakan supaya apa? Kita orang-orang yang mau masuk dalam kerajaan surga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau engkau mau masuk dalam kehendak Bapa, jangan pernah munafik. Lakukan kehendak Bapa dengan tulus, dengan murni, dengan kasih. Lakukan dengan baik kehendak Bapa itu dalam kehidupan kita. Bapa, memangnya kau bisa bersandiwara di hadapan Tuhan? Memangnya kau bisa menipu Tuhan? Nggak bisa kita menipu Tuhan. Nggak bisa kita berbohong. Bertakia kita nggak bisa di hadapan Tuhan. Sedangkan belum kau ngomong aja dia sudah. Belum kau sampaikan, oh ini anakku pasti. Jadi melakukan kehendak Bapa itu sangatlah luar biasa. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Bapa. Itu sangat menyenangkan hati Yesus, hati Roh Kudus. Dan kita sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, kita hidup dengan firman-Nya, kita hidup dengan kasih, kita hidup melakukan apa yang diperintahkannya. Wow. Waduh, luar biasa. Kalau engkau mau masuk kepada kerajaannya, tidak ada jalan lain. Jangan munafik, lakukan kehendak Bapa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tetap diberkati dan dipelihara oleh Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.